Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar hari Anda kali ini? Sabtu 12 Juli 2025. Alhamdulillah ini bisa kembali lagi hadir siang hari ini di Dialog UMKM Magelang. Sesuai dengan informasi dari kemarin ini sudah muncul flyernya. Tema di siang hari ini adalah literasi UMKM, jualan pakai video pendek artificial intelligence atau AI yang sekarang ini sedang banyak ya, sedang laris-larisnya. Dan hadir bersama dengan kita ada Bapak Yasin Awan Wiranto selaku penggiat digitalisasi atau yang sering dipanggil dengan Mas Nano. Jadi kalau keluarga Fas sudah sering ya, mungkin ya mendengar namanya atau melihat langsung orangnya. Dan juga Gus Khalil Rohman seperti biasa hadir bersama kita selaku Direktur Lembu Wikarta. Nantinya juga kita akan ngobrol-ngobrol banyak sekali sampai 1 jam ke depan. Dan keluarga Fas bisa sampaikan untuk bertanya jawab ya di 081587096440-nya. Kita sapa dulu dua tamu istimewa yang sudah hadir di studio Radio Fas FM. Berasa reunion siang hari ini ya. Ada Gus Khalil atau Gus Maman dan juga Mas Nano. Assalamualaikum Gus Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Nano, wabarakatuh. kabarnya bagaimana ini? Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah. Saya itu tetanggaan cuma deket Iya, rumah. Selemparan batu. sangat dekat sekali sendiri. ya. Tapi ketemunya justru di Fas FM yang jaraknya 7 kilo. Nah itu dia ya, uniknya siang hari ini luar biasa. Bisa mempertemukan satu teman, satu kawan, tetanggaan, tapi justru bertemunya di tempat di studio Radio Fas Yang FM jauh. yang jauh. Ini luar biasa ini ya. Nah, di hari ini juga keluarga Fas ya, temanya adalah literasi UMKM, jualan pakai video pendek artificial intelligence atau yang sering sekarang ini lagi dibahas ini ya. Nah, ini langsung ketemu sama pakarnya atau penggiat digitalisasi. Tapi sebelumnya kita ke Gus Maman dulu. Siang hari ini edisinya adalah akhir pekan ini Gus ya. Ya. Akhir pekan suasana Magelang yang cukup dingin ini Gus ya Iya. beberapa hari. Beberapa hari ini di Magelang sempat menyentuh 18 derajat ya. 18, 17 Saya bahkan. membayangkan kalau di Dieng mungkin di Kemarin saya di 9 Dieng atau 8 berapa? derajat, 8. lumayan. Lumayan. Dingin menggigil. Nah ini dia ya. Nah ini juga ada hubungannya bahwasanya cuaca dingin seperti ini ternyata banyak para UMKM juga untuk jualan gorengan, minuman hangat dan Lebih laris. lebih laris ya. Ya. Dan untuk orang-orang yang mager tapi mau menghasilkan, ini juga ada pakarnya Mas Iya. Nano ya. Kita Iya. bisa ketak-ketik di depan komputer walaupun cuaca dingin tetap bisa menghasilkan. Kita sapa dulu aja Gus, Mas Mas Nano di siang hari ini yang sudah hadir di studio Radio Fas FM. Tadi kabarnya juga sehat dan disebutkan juga sebagai penggiat digitalisasi. Seperti yang kita tahu memang Mas Nano hobinya selalu berada di depan komputer, selalu berhubungan dengan dunia digitalisasi ini ya. Nah sekarang ini ketemu sama yang namanya artificial intelligence atau AI yang sedang banyak lagi dibahas. Lagi tren, ya. Mbak, ya. Lagi tren. Nah ini sebetulnya apa hubungannya antara literasi UMKM dan juga para UMKM mengenal yang namanya artificial intelligence ini, Mas Nano? Ya, terima kasih Mbak Nisa ya. Selamat siang keluarga Fas semua. Bisa bertemu lagi di Fas FM dalam acara yang berbeda lagi. Berbeda lagi ya. Ternyata kemarin dari sini juga Mbak Nisa. Hanya beda judul Beda ini Gus judul, ya. iya. Sama-sama AE tapi beda judul, Mbak. Beda Iya. judul, boleh lah Gus ya. Terima kasih. Selalu bermanfaat Selalu dimanapun. bermanfaat berada. dimanapun. Gitu Mbak ya. Jadi terima kasih Mbak Nisa bahwa AE itu sekarang lagi ngetren pakai Google, kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang membuat AI dan terakhir ini Google juga meluncurkan video maupun image to video yang wah sangat perkembangannya sejak saya buka kelas 1 sampai batch 4 ini cepat banget Mbak. Sejak Juni kemarin itu belum bisa diakses di Indonesia. Juli sekarang sudah tanpa VPN sudah bisa diakses di Indonesia. Jadi dan sekarang lebih mudah lagi apalagi untuk UMKM. Tinggal upload fotonya produk,
kemudian silahkan diperintahkan sama promnya itu Iya. untuk produk ini mau dipegang siapa, dipegang artis atau dipegang apa. Iya. Jadi tidak usah kalau dulu nyewa model, nyewa Iya. apalagi itu Talent. Istilahnya. talent dan lain sebagainya. Sekarang talentnya sudah cari di AI, sudah tinggal perintah pakai kata-kata saja. Langsung Bikin muncul, video nggak usah pakai ngerekam, nggak usah, tinggal perintah dengan kata-kata dan itu pun juga tanpa menggunakan komputer, Mbak. Pakai handphone saja Iya. juga bisa banget itu. Jadi video-video untuk UMKM ini terutama ya, kalau mau mengikuti tren sekarang Iya. ya nanti bisa produknya. Saya sudah beberapa kali bikin produk UMKM menggunakan AI. Ini ada produk kopi, ada produk yang mulai dari nol saya Iya. bikin logonya sampai menjadi sebuah video juga ada itu telur bakar asin itu tebakin namanya itu saya mulai dari bikin logonya sampai bikin videonya itu Iya. sudah pakai AI semua, tinggal perintahkan ini gambarnya seperti ini, kemudian bikinkan video ini dengan pemeran ini sudah sangat mungkin sekali sekarang membuat seperti itu. Nah, kenapa saya kok memilih AI ini untuk UMKM dan untuk yang lain-lain? Sebenarnya tidak untuk UMKM saja, bikin film juga bisa, bikin apapun sebenarnya Iya. bisa. Dan AI ini kayak pisau, Mas Maman ya, bisa dipakai oleh orang baik akan menjadi baik, Iya. ketika dipakai oleh orang jahat akan menjadi jahat. Seperti yang saya sampaikan ketika sama Mas Abed kemarin ya, bahwa ada AI yang bikin neraka dan lain sebagainya, Iya. sampai ada AI yang dipercaya itu Borobudur itu, Mas Mani, sampai ramai ya, sampai Iya. masuk di Iya, berita kasusnya nasional, belum kasusnya. selesai. Ya kayak gitu. Jadi intinya AI itu kalau dipakai oleh orang baik dan digunakan untuk hal-hal yang baik, insya Allah akan Semakin baik. semakin baik. baik Kenapa dan saya bikin menghasilkan. kelas baik online maupun offline ya, supaya semua orang bisa bikin AI dengan mudah gitu kan. Karena caranya kadang orang sebenarnya kalau sudah tahu cara, oh mau ngono gitu. Tapi Iya. kalau belum tahu caranya, ya belum tahu, namanya orang belum tahu itu kan, nggak tahu gitu kan. Ya, karena ya saya sudah mendalami ini sudah sejak lama, membuat AI ini sudah 3 tahun yang lalu AI menggunakannya ya. Iya. Ya, tetapi untuk AI yang visual video, jadi orang-orang Indonesia itu kan senengannya literasinya itu jarang ya, orang membaca, Ya. orang Iya. lebih senang nonton video. Kenapa TikTok lebih laris, kenapa Instagram lebih laris dibanding Facebook yang tulisannya banyak itu kan sekarang anak-anak muda, karena ya itu di situ cuma video aja kan. Iya. Ya dengan AI bikin video lebih mudah seperti itu kan, semakin orang ya banyak produksi video sekarang. Nah, kenapa kalau kita produksi video akhirnya produksinya tidak baik, produksi video yang untuk hal-hal yang negatif, Iya. akhirnya negatif juga. Tapi kenapa kalau kita bisa memanfaatkan video AI ini untuk jualan UMKM, untuk bikin pendidikan, film-film karakter, kartun-kartun anak, kemudian banyak sebenarnya yang video-video ini bisa diproduksi hanya modal mengetik perintah kata-kata tadi yang sangat mudah sekali, tanpa sebenarnya orang dengan visualisasi masing-masing sangat bisa, cuma kadang belum tahu aja caranya. Kalau besok sudah banyak orang yang tahu, akhirnya juga produksi akan semakin banyak video yang beredar. Nah, harapan saya seperti itu. Iya. Video yang beredar di internet itu adalah video-video yang bermanfaat, tidak hanya video-video yang hanya sekedar mengejar viralitas, mengejar lucu-lucuan gitu, Iya. tapi tidak ada manfaatnya itu. Baik, Gitu. terima kasih Mas Nano. Dan ini keluarga Fas ya. Kembali lagi bahwasanya untuk Anda yang mau bertanya nanti dibuka di 0815 7870 9640-nya. Nah, untuk Mas Nano juga kembali lagi untuk para UMKM. Ini persiapan untuk seseorang atau mau mempromosikan atau belajar dulu yang namanya beriklan pakai AI ini. Modelnya ini apa ini? Modalnya cuma pengetahuan saja. Jadi HP-nya HP bahasanya kentang ya. HP yang kameranya jelek pun sekarang Bisa. foto, asal foto aja, foto di mana saja, kemudian perintahkan AI bikinkan foto ini seperti foto profesional dengan kamera Canon atau Nikon SLR dengan kayak gitulah, bisa jadi bagus. Saya sudah mencoba itu. Jadi jangan khawatir. Sekarang itu sangat dipermudah.
HP-nya HP jelek pun ketika kita memerintahkan AI untuk membuat sesuatu sesuai visualisasi kita ya. Iya. Makanya saya sering akronimkan AI itu apapun inginmu. Jadi kan kepengen apa saja di situ ya bisa pakai AI itu gitu, Mbak. Baik, Iya. terima kasih Mas Nano. Kita ke Gus Maman ini Gus, melihat salah satu penggiat digitalisasi seperti Mas Nano ini Gus, seperti apa? Literasi UMKM, jualan pakai video pendek, artificial intelligence, ini ternyata mampu mendongkrak hasil penjualan dari para UMKM. Tapi mulainya ini selain tadi juga modalnya memang harus mau belajar ini Gus ya. Ya. Terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Mas Nano yang hari ini bisa bergabung dengan kita membersamai para UMKM di Magelang dan sekitarnya Mbak Nisa ya. Iya. Pertama-tama yang perlu kami sampaikan adalah ini adalah ketika Mas Nano datang itu memberikan inspirasi kepada kita untuk para penggiat UMKM dengan alat AI artificial intelligence itu kita bisa dipermudah ketika mau bikin konten promosi. Iya. Konteksnya jadi gini Mbak Nisa. Hari ini sosial media yang ada di sekitar kita yang sering kita pakai itu sudah memberikan fasilitas untuk kita share video. Aplikasi WA, Iya. IG, lalu Facebook, YouTube dan semua aplikasi itu bisa kita tempeli video. Selama ini kalau kita sering melakukan sharing terhadap informasi-informasi yang bagus, pada umumnya itu adalah informasinya orang lain. Mungkin pengajian, mungkin quote-quote dari tokoh, mungkin sharing video atau foto pernikahan dan seterusnya yang sering kita temukan. Akan tapi hari ini ketika sudah ada teknologi AI yang bisa mengubah kata-kata menjadi video, bisa mengubah foto menjadi video, bahkan bisa mengubah foto ayam di atas piring plastik yang jelek ketika dimasukkan di AI, itu menjadi foto yang menjadi video yang hidup, yang lebih seger, yang lebih fresh. Lalu dengan foto-foto atau dengan gambar-gambar pendukung yang sangat aduhai ketimbang kita membikinnya. Iya. Karena teknologi yang bisa kita lihat, teknologi AI yang bisa dimanfaatkan itu adalah sesuai dengan perintah kita. Tadi Mas Nano sudah menjelaskan. Itu konteksnya adalah untuk pengembangan kita di dialog UMKM itu selama kita berdialog Mbak Nisa. Topiknya itu kan produksi. Iya. Entah itu kuliner, entah itu pertanian, entah itu perkebunan. Semua yang hadir itu adalah mereka pelaku UMKM yang produsen. Mereka adalah mengadakan barang. Ketika ditanya bagaimana marketingnya, ya gedok tular. Iya, banyak yang belum lewat bisa. WA, lalu ya kita jual di depan rumah dan seterusnya. Padahal kemarin sepanjang saya mendampingi teman-teman UMKM itu produk-produknya itu luar biasa. Iya. Istimewa dan unik yang tidak dimiliki oleh produk lain. Nah, momentum hari ini ketika Mas Nano datang ke Radio Fast lalu memberikan inspirasi itu, saya punya bayangan teman-teman yang selama ini bergelut sebagai pengusaha UMKM, baik pemula maupun senior kira-kira gitu, manfaatkanlah cara jualan dengan video pendek ini. Iya, baik. Karena dengan modal yang sangat sederhana, dengan aplikasi yang mudah kita dapatkan, kita bisa memperoleh kualitas iklan atau kualitas video seperti yang kita inginkan. Apapun, entah itu makanan, entah itu baju, entah itu jasa dan seterusnya. Tinggal bayangan kita ketika kita mau bikin video itu diaplikasikan atau diwujudkan dalam bentuk kata-kata atau prompt, lalu prompt itu dimasukkan, maka itu bisa berwujud. Seandainya hasilnya itu menjadi 5 detik atau 10 detik,
lalu ada beberapa yang kurang bagus di videonya, Iya. itu bisa diulang dengan memperbaiki kata-katanya atau menghilangkan kata-kata yang sudah kita yang kita masukkan. Tinggal kita edit dan itu mudah. Lalu yang selanjutnya Mbak Nisa, setiap kita ngeprom keluar video itu kan terbatas. Iya. Hanya 3 detik, 5 detik atau 10 detik. Kalau kita yang inginkan menjadi setengah menit atau 30 detik, berarti kalau itu 10 menit berarti tinggal kita 3 kali saja kan. 3 kali ngeprom nanti bisa menjadi video yang lebih panjang. Jadi point of view-nya hari ini itu adalah ini jalan terbaik dan termudah untuk teman-teman penggiat UMKM memperluas daya jangkauannya. Kira-kira gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Gus Maman. Tadi sudah ada tambahan dari Agus Maman. Kita ke Mas Nano dulu kembali. Ini di siang hari ini. Ada keluarga Fas yang mau bergabung, silakan manfaatkan di 0815 78709640-nya. Setelah tadi sudah diinfokan sama Mas Nano. Ini modelnya HP yang biasa-biasa aja bisa. Setelah itu juga pastinya ada kuota, ada jaringan internetnya ini ya, Mas Nano ya. Lalu apalagi Mas Nano selain tadi yang sudah disebutkan, karena biasanya dari kemarin-kemarin banyak pelaku UMKM yang datang ke sini, kebanyakan mereka juga masih belajar untuk cara promo secara pakai modern gitu ya istilahnya, baru door to door atau getok tular. Nah sekarang ini sudah dipermudah, ada yang namanya pakai AI ini, harus dimanfaatkan ini ya Mas Nano ya. Ya betul sekali Mbak Nisa. Jadi sangat dipermudah sekali UMKM kalau semisal promosi. Apalagi ini baru hari kemarin muncul image atau video. Jadi gambar apapun bisa kita perintahkan untuk menjadi sebuah video dengan visualisasi terserah kita. Jadi gambarnya ini mau dipakai seperti apa, mau bergerak kemana, mau arahnya seperti apa, mau dimakan siapa, itu sekarang Google punya fasilitas image to video. Jadi dari sebuah foto atau sebuah gambar yang kita bikin atau yang sudah ada, itu foto itu ya kalau bahayanya nanti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang, karena banyak orang yang belum tahu ya itu gambar AI atau video AI. Ini karena gambar itu bisa bergerak, bisa foto, bisa digabungkan, bisa bergandengan tangan seperti apa, semisal jomblo mau bikin gandengan tangan dengan keinginan siapa, itu bisa sekali ya. Ini yang kadang dimanfaatkan yang tidak baik. Tapi kalau semisal produk, ya itu produk tadi bisa diperintahkan dipegang oleh model siapa, dimakan oleh model siapa, itu dipromosikan oleh siapa itu. Jadi beberapa orang yang sudah ikut kelas saya yang kemarin batch 1 maupun batch 3 itu ada beberapa UMKM, ada yang produk jamu, ada yang produk kopi, itu ya kayak iklan profesional Mas Maman. Jadi kayak iklan-iklan yang ada di TV itu loh sudah. Ya, kalau dulu kan di TV itu bikinnya harus punya rumah produksi, harus punya biayanya sampai jutaan, bahkan ratusan juta ya. Berapa detik iklan, sewa artisnya itu juga mahal. Sewa talentnya mahal. Lah sekarang dengan AI ini, dengan modal ngetik prompt kata-kata ini, bikin video 30 detik gratis. Nah inilah yang sekarang kita manfaatkan, hal-hal yang apalagi Google kan perusahaan yang bukan perusahaan kemarin sore ya. Google kan perusahaan besar yang masuk juga di AI ini. Kalau perusahaan-perusahaan lain AI sebenarnya banyak sekali ya, model-modelnya AI untuk bikin lagu juga ada, AI untuk ngedit video, AI untuk mengganti wajah juga ada. Tapi punya Google ini AI-nya untuk bikin video yang terakhir ini. Jadi sebenarnya AI itu fungsinya banyak sekali Mbak ya. Mau bikin semisal 1 bulan ke depan rencananya mau seperti apa itu, atau mau promosi di Facebook, di TikTok, di Instagram, tinggal perintahkan AI saja, bikinkan promosi di Instagram selama 30 hari gitu. Itu sangat sudah diruntut sekali kalau mau. Jadi sangat dipermudah, tinggal bagaimana kita tahu cara penggunaannya dan bagaimana cara kita memanfaatkannya. Makanya kenapa saya bikin kelas AI itu supaya teman-teman itu banyak juga yang
yang bisa. Semakin banyak yang bisa, semakin kita konten-konten di internet itu diisi oleh konten-konten positif gitu kan. Saya lihat banyak yang awal-awal ini ya cuma upload kegiatan sehari-hari dan lain-lain. Karena visualisasi mereka masih ya kegiatan. Saya awal-awal bikin juga seperti itu. Kalau sekarang saya visualisasinya lebih kayak iklan profesional di TV itu, ada Superman, ada Gatot Kaca, ada apa itu bisa sangat sekali. Ada bikin kartun pun juga sangat bisa sekali sekarang, sangat mungkin. Terakhir tadi malam saya cuma bikin kartun dengan 3 menit sudah jadi. Jadi tidak usah lama-lama sekarang. Kalau dulu semakin dimudahkan. Semakin dimudahkan memang ya. Biayanya mahal dan lain sebagainya. Kalau sekarang mudah, tinggal itu pemakaiannya itu kayak tadi saya bilang di awal atau di waktu Bia Sutra itu, bahwa teknologi itu seperti pisau, tergantung siapa yang memakainya. Kalau memakainya orang baik, maka teknologi itu mengarah kepada kebaikan gitu kan. Pasti ada ya sisi baik dan sisi buruknya. Makanya semakin saya dulu pernah di komunitas anti hoax itu ya. Kalau kita merangi hoax itu ya jangan terus mengcounter saja, itu enggak efektif. Kita merangi hoax, merangi kejelekan itu ya kita membanjiri dengan konten-konten yang lebih bagus itu, yang positif, itu malah caranya lebih efektif itu dibanding kita mengcounter hoax tadi. Di counter itu jarang orang menanggapinya kan. Tapi kalau kita banjiri dengan hal-hal positif ya saya juga ini kayak gini, ini kemarin banyak yang diisi, ada yang di kamar neraka, ada yang di Borobudur kemarin itu sampai viral itu. Lah kayak gitu ya, kita counternya tidak dengan melawan mereka bikin konten sing nggak sesuai gitu kan, tapi kita melawan mereka dengan membanjiri dengan konten-konten yang positif, baik film positif, ada isinya, ada pesan-pesannya gitu kan. Jadi semisal mau bikin film lucu, mau bikin film dakwah, mau bikin film kartun, mau bikin cocok juga untuk guru-guru, untuk UMKM, guru-guru juga bisa pakai Mas, untuk murid-murid belajar kan visual ya, orang Indonesia bisa lihat kartunnya, tapi intinya bahwa harus ada dulu visualisasi ide kita. Yang mahal itu idenya itu sebenarnya. Kalau bikin prom itu semenit jadi ya. Maksudnya kalau bikin prom ya, kita tinggal perintahkan saja ke prom tadi, bikinkan seperti ini, itu semenit jadi. Tapi ide, saya masih punya banyak video kosong. Maksudnya satu hari kan saya punya satu akun, itu satu akun isinya harus 3 video per hari. Saya punya 6 akun ya, berarti kan 18 video. Nah kadang kalau sudah mentok idenya, harus tak isi opo gitu. Nah, saya sering ke grup UKM itu untuk sini barangnya dikirim fotonya, tak bikinkan videonya gitu. Saya sering seperti itu kan. Nah, akhirnya saya bikinkan video melalui barang-barang atau foto-foto yang dikirim ke WA saya, kemudian saya perintahkan prom untuk. Ya, kadang idenya seperti itu akhirnya. Ya, karena ya makanya saya bilang tadi bahwa ide inilah yang kadang mahal. Maksudnya ketika di di prom itu bikin mudah, tapi idenya itu mahal. Saya lihat banyak video-video hanya kejadian sehari-hari, nih pasar lagi apa tok gitu. Kegiatan sehari-hari, karena visualisasinya hanya kegiatan sehari-hari. Tapi kalau visualisasinya kita kepingin iklan yang profesional, visualisasinya kepingin barang ini laku. Nah, ini ada ilmu-ilmu sendiri yang visualisasi ini tidak dimiliki oleh banyak orang, Mas. Karena orang itu biasanya kan artificial intelligence sebenarnya pikiran kita sendiri. Yang ada di pikiran kita itu keluar diwujudkan di situ. Jadi kalau ChatGPT itu jangan sering meminta tanya hal-hal apa itu ya keluarnya akan seringnya seperti yang jenengan inginkan gitu kan. Makanya tadi di awal saya bilang, atau di kartun saya itu saya selalu bilang AI itu apapun inginmu, kepengen apa saja bisa sekali di AI itu. Cuma idenya ini yang mahal, yang kadang kita mentok di ide, Mas Mawan. Kau gawe opo. Padahal sebenarnya kalau kita ide itu
minta tolong AI juga bisa. Bikinkan saya ide 30 hari itu juga bisa. Nanti kan dipilihkan apa-apa gitu. Tapi Nanti kan dicarikan. dicarikan. Iya. Tapi kadang yang mentok juga ketika wah ini sesuai, belum sesuai dengan keinginan kita gitu. Cuma tapi sudah ada ya gambaran idenya Iya. gitu. Kayak gitu. Baik, terima kasih ya Mas Nano. Sudah ada yang bergabung bersama dengan kita ini Gus Maman dan juga Mas Ya. Nano. Ada dari Mas Irwan yang ada di Muntilan ini. Selamat siang Gus Maman dan juga Bang Nano. Luar biasa ini ya mendatangkan pakarnya yang bisa AI katanya. Nah, secara keamanan ya, keamanan sistem cybernya ini bagaimanakah untuk penggunaan AI ini? Mengingat kalau semisal kita mau bikin sebuah iklan UMKM, lalu kita memakai figur artis, apakah ini nanti bisa kena ingatan atau kena blokir dari pihak Google-nya ini? Terima kasih. Ya, sering ditanyakan hal seperti itu ya. Eh, kalau saya sih gini, di AI itu kan figurnya tergantung yang dikeluarkan sendiri oleh. Jadi kita kadang tidak apa namanya, kalau mengganti wajah ya bisa ya, Iya. mengganti wajah. Jadi seperti kemarin iklannya Fast FM itu kan mengganti wajahnya Gus Maman dengan wajah beliau, gitu. Tapi kan pasti nggak sama persis itu Iya. nggak bisa. Hanya mendekati. Hanya Mendekati mendekati ya, sama nggak gitu mirip. ya. Walaupun sekarang dengan image to video tadi itu persis sekali bisa kalau sekarang ini makanya sangat bahaya ini kalau menurut saya yang Bisa image lebih to presisi video ya? ini lebih presisi karena video apa namanya sebuah foto itu bisa bergerak, bisa berbicara, bahkan kita dengan hanya upload foto saja sekarang memerintahkan foto itu untuk melakukan sesuatu itu sekarang sangat bisa sekali, itu mendekati presisi kalau foto. Kalau kemarin kan hampir mirip-mirip saja ya. Iya. Tapi dengan teknologi yang baru dirilis kemarin Mas Maman ini, Gus Maman, belum lama ini Google Iya. baru hari kemarin sudah ada upload fotonya di apa VO-nya itu, tinggal kita upload foto, tinggal kita perintahkan foto tadi untuk bergerak kemana, mengucapkan apa itu. Ya, ini ya nggak. Tinggal bagaimana pandai-pandainya kita makanya saya ngasih prompt. tadi bilang bahwa teknologi ini seperti pisau, tinggal kita memakainya tuh hal yang positif atau tidak. Kalau kita positif ya, kalau nggak positif ya tetap ada apa namanya cybercrime juga kan, Iya. semisal atau kemudian apa undang-undang IT juga ada kan. Undang-undang ITE. Iya, jadi ya, makanya kenapa saya mendorong teman-teman UMKM atau teman-teman pendidikan, guru dan lain sebagainya memanfaatkan AI ini semuanya, tidak dikuasai AI ini oleh orang-orang jahat yang hanya untuk kepentingan sendiri gitu kan. Sebenarnya banyak, saya sering lihat di TikTok itu AI untuk, bukan TikTok saja ya, ada apa Twitter X ya. Di X itu AI untuk menjelekkan siapa gitu, banyak sekali itu. Tapi ya kayak gitu, intinya bahwa ketika kita sering berinteraksi dengan apa namanya media sosial itu juga AI-nya juga jalan itu. Gus Maman lihat TikTok itu sepak bola terus, akhirnya keluarnya Ya. FYP-nya sepak bola. Terus. Kalau mau ke FYP-nya pengajian ya FYP-nya keluarnya pengajian terus di TikTok itu kan. Nah, itu AI juga, teknologi AI, bahwa orang ini seringnya kecenderungannya ini gitu kan. Nah, jadi makanya kalau UMKM tadi juga ketika kecenderungan dia usaha ya nanti akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang sefrekuensi Gus Maman gitu ya. Jadi Iya. jadi keuntungannya AI sebenarnya itu, kita sudah diarahkan dengan orang-orang yang sesuai dengan otak kita ya. Jadi sesuai dengan ya, itu Mbak Nisa. Baik, terima kasih ya Mas Nano. Untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan Mas Nano di siang hari ini dan juga Gus Maman, Anda bisa sampaikan di 0815 78709640-nya. Kita akan kembali lagi keluarga Fas setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Dialog UMKM Magelang.
Kembali lagi keluarga Val, siang hari ini dialog UMKM Magelang masih bersama dengan Nisa dan juga Gus Maman selaku Direktur Lembu Wikarta dan juga Mas Nano, penggiat digitalisasi keluarga Fas. Literasi UMKM, jualan pakai video pendek Artificial Intelligence atau AI, sekarang ini memang sedang berkembang pesat ini ya, cepat melesatnya juga. Nah, tentunya keluarga Fas sebagai pelaku UMKM, ini tadi Mas Nano juga menyarankan bahwasanya ayo deh ini jualan pakai AI ini juga bisa menghasilkan. Nah, kita juga ke Mas Nano. Beliau juga mengajarkan ada kelas untuk memberikan pelatihan tidak hanya para pelaku UMKM, tapi siapapun bisa yang mau belajar dengan Mas Nano untuk pemanfaatan dari AI ini sendiri, atau mau juga seperti Mas Nano ini ya sebagai pegiat digitalisasi tentunya juga menghasilkan cuan dengan memberikan pelajaran atau memberikan tadi artificial intelligence ini pengenalan dan juga pendampingan sampai bisa menghasilkan cuan juga. Iya. Ini juga diajarkan Mas Nano. Ya. Sangat memungkinkan. Sangat Wah, ini dia, ini ya. Ya gitu Mbak, ini saya sudah buka kelas AI ini sejak Juni kemarin Mbak, sejak bulan Juni, sejak awal-awalnya rame di TikTok maupun di Instagram itu cara bikinnya kan banyak ya yang sebenarnya sih orang itu kalau mau itu tinggal belajar dari internet, banyak tutorialnya Mas. Iya. Ya, betul. Gratis sekali. Tetapi ya ini ada tetapinya. Orang Indonesia itu tipenya pelajar atau belajar secara langsung di kelas itu sejak kecil karena diajarkan seperti itu, nggak lihat tutorial, nggak apa. Nah itu orang Indonesia itu sukanya itu belajar langsung. Di kelas, kepengen langsung diajari langsung oleh Pengennya langsung gurunya. ketemu mentornya. langsung diajari. Nah ini yang kemudian saya manfaatkan ada orang-orang yang kepengen belajar langsung. Sebenarnya ketika saya upload video awalnya ceritanya ya, awal video itu saya diajari kayak gitu, saya diajari banyak yang seperti itu gitu kan. Saya ke rumah jenengan diajari banyak yang kepengen banget seperti itu. Akhirnya daripada saya ngajari satu-satu kesuwen gitu kan, nah saya akhirnya buka kelas saja. Akhirnya ternyata di luar dugaan ketika saya promosikan peminatnya lumayan Mbak ya. Kelas pertama itu 35 orang, kelas kedua 50 orang, kelas ketiga 40 orang itu. Jadi lumayan juga kan satu kelas sudah seperti itu. Dan alhamdulillah di kelasnya itu juga mereka langsung bisa praktek. Bahkan saya pernah ngajar di kelasnya Hotel Altria kemarin itu. Di Hotel Altria juga teman-teman Hotel Altria kepengen juga diajari untuk promo hotelnya juga gitu kan. Jadi terus kemudian ketika saya buka kelas seperti itu, saya diajari di kota ini gitu kan. Akhirnya juga ada yang kepengen diajari online. Akhirnya ya saya buka kelas online. Buka dengan Zoom ya. Jadi kalau Zoom kan bisa langsung share dan ternyata di Zoom itu ada juga beberapa peserta saya ikut kelas offline-nya saja karena memang keterbatasan dia tapi ketika yang lain-lain juga kalau kita bisa mengikuti ya langsung bisa praktek ya kan. Tapi karena ada orang juga yang ketika Zoom itu tidak bisa tapi di kelas offline saya bapak-bapak yang gaptek pun itu bisa langsung senang sekali bisa bikin video dengan keinginan dia, kata-katanya dia itu langsung sekali jadi. Dan HP-nya pun bukan HP yang mahal, HP kentang, HP apapun itu sangat mungkin sekali sekarang. Jadi kelas ini bisa untuk siapa saja, mau sekedar pengen bikin untuk hiburan juga bagus, mau bikin pendidikan, ada guru-guru juga yang ikut kemarin itu yang online dari Bogor atau itu juga dia senang sekali kelasnya ternyata bisa untuk macam-macam ya, tidak cuma hanya untuk sekedar UMKM, tapi pendidikan juga bisa, UMKM, bikin film, bikin kartun, bikin hiburan story WA. Itu terserah kan, tergantung kita mau bikin apapun inginmu tadi ya. Makanya kalau positif bagus hasilnya kita juga ikut senang gitu kan. Tapi kalau bikinnya saya juga di kelas saya pasti banyak orang juga ya, ada yang bikin yang bagus, ada yang asal bikin, bahkan ada yang seolah-olah melecehkan sesuatu, pasti tidak saya upload di story saya kalau yang tidak bagus. Kalau yang bagus-bagus, oh ini hasil karya
yang Teman-teman. perhatian gitu kan. Tapi kalau yang tidak bagus pasti tidak saya upload itu karena ya kita ngajarinya kepengennya itu Yang bagus-bagus iya, lah. maksudnya untuk hal yang positif, tidak AI ini tidak untuk hal-hal yang negatif kayak tadi ditanyakan ya. Jadi kalau Keamanan ya cyber. keamanan cybernya maksudnya ini boleh nggak itu urusan undang-undang IT ya. Sebenarnya Iya. kalau sekarang lihat AI itu Mas Maman ya ada pimpinan dunia, ada siapa Putin, kemudian Trump, kemudian itu Dibuat secara lucu-lucuan. ya, Iya. kayak gitu kan. Dan semisal mau dibuat undang-undang IT, siapa undang-undang internasional atau apa? Ya. Kan kayak gitu aneh juga ya ketika menggunakan kayak gitu karena kadang kayak gitu kan pasti di Indonesia pun juga Ada. akan ada seperti itu karakter mungkin presiden, mungkin anggota DPR Betul, atau betul. mungkin Iya. siapa akan dibikin karakter-karakter lucu-lucuan kayak gitu pasti nanti akan ada yang bikin saya yakin itu. Iya. Makanya ketika kita bikin yang positif, nah maka saya besok besok berapa Mas? Tanggal 13 ya. Iya. 13. Besok tanggal 13 sore saya buka kelas yang keempat kali, angkatan keempat ya. Ini di Hotel Trio. Silahkan teman-teman siapapun UMKM atau siapapun bisa bergabung ya. Bisa lihat di promonya di teman-teman media online saya share semua biasanya Iya. saya promokan ada di Magelang Raya, ada di Magelang atau apa. Biasanya bisa dilihat promosinya di situ. Kemudian untuk yang jauh, yang kepengen online, saya juga buka tanggal Selasa, hari Selasa. Jadi karena itu Sama-sama di Hotel ya, Trio, Mbak Nano. enggak, kalau Oh, yang beda. online kan saya di mana saja, Oh, pakai oke. Zoom. Kalau Pakai Zoom. walaupun saya karena cari sinyal ya di Hotel Trio yang lebih gampang. Tapi karena sebenarnya bukan di Hotel Trio-nya, saya cari sinyal. Kalau Zoom kan bisa seluruh Indonesia. Ada kemarin peserta dari Oke, Aceh, dari Jakarta, dari mana. Itu ada 45 orang kalau kelas Zoom saya kemarin yang online itu hari Selasa. Kalau kepengen yang tatap muka langsung, kepengen diajari langsung, Iya. ya itu besok, Besok hari sore jam 16 di Hari Hotel Minggu Trio, ya. Bisa langsung datang juga boleh, nggak langsung sama admin gitu kan. Jadi untuk ganti sewa hotelnya saja gitu kan. Itu 100.000 kalau semisal Murah itu Mbak Nisa. murah banget Dengan dengan ilmu ilmu yang yang langsung luar ya. biasa. Langsung Itu bisa banyak praktek. teman-teman yang kepengen yang dari jauh murah banget itu kayak gitu. Ya, memang kita sebenarnya kayak tadi saya itu tidak kepengen AI ini menjadi sebuah hal-hal yang negatif. Iya. Saya dengan murah itu intinya ya cuma ganti sewa hotel, ganti apa gitu kan biar kita lebih sering menyebarkan hal-hal yang positif gitu kan. Jadi semakin banyak orang bisa, semakin kok kelasnya orang yang balik desa wae. Orang sing gelem ya ora apa-apa gitu kan. Beda, jangan. Karena itu harus mengurusi makanya- banyak orang, ya, itu bagian dari brand image. Ya, Iya. makanya Gitu. kan beda kenapa kok harus di hotel gitu. Kan ada banyak pertanyaan gitu. Bahkan ketika saya promo banyak itu apa namanya di internet tutorialnya nggak harus ikut. Nah, sebenarnya ya itu karena orang itu pemikirannya beda-beda. Beda-beda. Pasti ada orang yang Iya. sudah gaptek kemudian kepengin bisa. Jadi bahasanya kalau orang SD ya nggak diajari cah SMP, orang bahkan mahasiswa diajari cah SD pun juga ada sekarang. Jadi nggak masalah. Jadi orang itu kan kadang karena pikirannya sendiri, aku online ya tidak semua orang sama seperti yang bisa online gitu kan. Ada yang kepengen juga yang makanya saya membuka dua kelas itu online maupun offline itu supaya mengakomodir kalau yang online kan dari luar kota juga bisa ikut kelasnya, kalau yang offline yang dekat-dekat Magelang bisa ya. Jadi semuanya saya akomodir Mbak. Jadi yang online kemarin juga banyak yang sudah bisa langsung bikin video bagus-bagus juga gitu kan. Kalau yang offline ini sudah banyak ya yang berarti kan 30 kali 3 sudah 100 orang Mas ya. Iya, Kalau 100 orang satu hari bikin 3 video kan. Iya. Ya semakin banyak orang yang bikin video bagus semakin kita seneng gitu kan Iya. gitu. Baik. Itu. Baik, terima kasih Mas Nano untuk waktunya di siang hari ini. Ternyata hampir di jam 2 siang. Sebagai closing ini pesan juga Ya. boleh Gus Maman sampaikan. Baik. Terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Mas Nano. Hari ini kita selangkah lebih maju dalam konteks dialog UMKM, di mana hari ini kita bisa menghadirkan pakarnya untuk membantu marketing, membantu sosialisasi, membantu pemasaran kepada sahabat-sahabat
penggiat UMKM terutama di sektor produksi Mbak Nisa. Tadi saya bilang bahwa mengerjakan sesuatu itu memang lebih enak, lebih nyaman, tidak membutuhkan pikiran-pikiran yang rumit karena di situ ada kesibukan, lalu pikiran-pikiran kita juga disibukkan hal-hal yang bagus. Ini salah satu penyemangat teman-teman kita kenapa mereka tetap semangat berwirausaha di sektor produksi. Tapi kadang mereka yang di sektor produksi itu abai atau lalai bahwa sisi lain di bidang kewirausahaan yang harus kita kembangkan, yang harus kita tempa, yang harus kita terus belajar itu pemasaran, marketing, sosialisasi. Seenak apapun produk kita, sebagus apapun produk kita, kalau tidak dikenal orang lain kan berarti kan gimana menjadi laku. Nah, konteks hari ini Mas Nano memberikan edukasi, membuat cara marketing yang mudah itu menemukan konteksnya, menemukan titik temunya. Tumbuh ketemu tutup. Makanya saya sangat senang Mas Nano bisa sharing, bisa hadir di sini dalam rangka untuk memberikan wawasan inspirasi kepada para penggiat UMKM untuk mengembangkan sisi lain di wirausaha itu, yaitu marketing. Itu yang pertama, Mbak. Lalu yang kedua, dari yang tadi diceritakan oleh Mas Nano itu ada tantangan yang harus tumbuh dari pengusahanya itu sendiri, yaitu dia harus disiplin dan harus belajar. Karena ketika teknologi AI hari ini sangat berkembang, lalu dimudahkan untuk kita bikin video iklannya. Kalau video iklannya itu satu jenis 30 detik itu tayang terus tiap hari sampai 1 tahun kan juga itu membuat konsumen atau netizen itu kan jenuh, bosen. Ketika dimudahkan produksinya, makanya pengusaha harus juga ikut kreatif, ya minimal seminggu sekali cara beriklannya itu diperbarui. Kenapa harus diperbarui? Ya karena hari ini kita dipermudah. Kalau 10 atau 20 tahun yang lalu seorang produsen harus bikin iklan video itu kan mahal, butuh talent, butuh home industry, butuh tukang skrip, itu kan bayarnya mahal, bisa puluhan sampai ratusan juta untuk satu iklan 30 detik Mbak Nisa. Nah hari ini kita sangat mudah diberikan perangkat AI, berarti tantangannya ketika kita mau bikin iklannya harus ikut kreatif, ya meskipun tidak tiap hari tapi dalam durasi 1 bulan harus selalu berbeda. Jadi point of view-nya hari ini kita para pengusaha itu harus berkembang, bukan hanya produksi saja, tapi juga ikut memikirkan marketingannya. Lalu yang kedua harus lebih kreatif dan disiplin. Kalau Mas Nano menawarkan kelas, satu poin yang bisa kita ambil itu kan menawarkan kreativitas atau menawarkan ide. Misalnya kita tidak punya ide, ini harus dibikin model iklan apa? Iklan sambil jalan-jalan di pasar, iklan sambil jalan-jalan di kolam renang, atau iklannya itu seolah-olah sedang di ruang angkasa. Nah, itu ide-idenya sama di kelasnya Mas Nano banyak. Tapi ada satu poin yang tidak bisa dibeli di mana-mana Mbak Nisa. Apa itu, Gus? Disiplin tadi. Nah, disiplin harus dari pengusaha sendiri. Baik. Karena di dunia ini sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan orang yang jualan disiplin. Kalau ada yang jual, saya mau borong supaya saya tidak bisa pusing-pusing. Kira-kira gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Gus Holilul Rohman selaku Direktur Lembu Wikarta dan juga Mas Nano penggiat digitalisasi. Demikian tadi Keluarga Fast Dialog UMKM siang hari ini. Insya Allah minggu depan kita bisa bertemu kembali. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri.